Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Hai teman Obsesif. Di season ke-7 ini, Obsesif akan kembali membahas seputar pengembangan diri, soft skills, dan persiapan karir, khusus untuk kamu fresh graduates dan first jobbers. Makanya, biar nggak ketinggalan, jangan lupa buat follow, nyalakan notifikasinya, serta beri rating terbaik kamu buat podcast Obsesif di Spotify ya. Selamat datang di podcast original series season terbaru, persembahan Medio by KG Media, menghadirkan kisah pembunuhan dalam keluarga, beralaskan dendam yang tak tuntas. Siapakah pembunuh dirinya yang agung, hingga yang tersisa darinya hanyalah tinggal nama. Dengarkan di podcast Tinggal Nama, hanya di Spotify. Pemerintah. Memangnya siapa lagi? Hai teman obsesif, I'm Eza Hazami, content creator and employer branding specialist, and welcome to Obsesif. Halo teman obsesif, balik lagi nih di podcast Obsesif bersama dengan gue, Eza Hazami. Nah, episode kali ini gue akan membahas tentang penyebab kurangnya employee engagement di sebuah perusahaan, akibat dari lack of employee engagement, dan juga gimana sih cara mengatasinya. Yuk kita bahas lebih lanjut dari sisi HR. Let's go. Nah, belakangan ini akibat dari pandemi, cukup banyak nih perusahaan yang mengalami mode panic karena lack of engagement dari karyawan. Ya karena meningkatnya laju perubahan yang gak menentu, hingga ketidakpastian perusahaan dalam bertahan di masa-masa seperti ini nih teman-teman. Terus gimana ya cara bisa menanganinya? Nah, sebelum kita ngomongin cara menanganinya sebagai perusahaan, kita harus cari tahu dulu nih atau deteksi apa sih yang membuat employee kita itu lack of engagement. Gimana caranya ya kita tahu saat kita menemukan lack of employee engagement? Sebenarnya cukup gampang ya, walaupun tanda-tandanya sih nggak pasti. Tapi, semakin banyak tanda-tanda tersebut, maka semakin besar juga nih kemungkinan kalau perusahaan mulai mengalami lack of employee engagement. Salah satunya yang paling kelihatan, yaitu prestasi kerja mereka menurun. Biasanya, mungkin periode sebelumnya, di semester sebelumnya, kinerja mereka bagus. Tiba-tiba aja kinerja karyawan tersebut menurun. Seharusnya dari sini HR udah mulai curiga nih kalau ini karyawan pasti ada masalah, atau ternyata dia malah nggak engage dengan kita. Selain dari kinerja mereka, perusahaan bisa tahu juga nih kalau ternyata karyawan mulai paling melawan terhadap adanya perubahan di perusahaan, seperti menantang inisiatif baru perusahaan. Atau ternyata nih ketika kita udah bikin perusahaan, mereka malah iya-iya aja alias ngikutin proses baru dengan mudah. Nah, di sini pasti kalian bertanya-tanya nih, lah, kok karyawan manut dibilang tidak termotivasi sih Bang Eza? Nah, justru itu, seorang karyawan yang ngikut-ngikut aja terhadap perubahan perusahaan itu sebenarnya harus dicurigai loh, karena akan sering mengeluh dengan perubahan. Atau ternyata mereka diem-diem, lantang menyuarakan penentangan terhadap perubahan. Tapi akhirnya iya-iya aja, karena karyawannya ya disengage paling lambat dalam beradaptasi. Biasanya sih ada dua alasan ya kalau udah kayak gini. Satu nih, kalau misalnya karyawan tersebut termotivasi atau engage, mereka akan semangat ya dengan perusahaan dan visi mereka karena perubahan tersebut. Kedua, perubahan juga butuh effort nih teman-teman. Gak ada yang instan, kecuali mie instan ya. Tapi mie instan aja dimasak. Nah, karyawan yang kurang motivasi, pasti kekurangan motivasi dan energi untuk mendorong dirinya untuk melewati tantangan dari perubahan, alias jadi yes man aja di kantor. Paling juga gak berefek apa-apa kan pada rekan kerja. Nah, kalau kalian kira hanya berefek sama satu orang aja, kalian salah besar. Efek satu orang itu bisa berdampak ke tim lain sama bisnismen. Salah satu contohnya adalah ketika meeting. Ini meeting bisa 60% isinya cuma sesi ngeluh aja atau sambat. Karena satu pegawai itu ngehabisin energi satu tim. Selain itu juga tentu aja ya, omset perusahaan juga pasti berpengaruh. Atau bahkan mungkin menjadi turun secara signifikan. Karena ya karyawan lain ternyata melakukan turnover besar-besaran, sehingga menciptakan toxic culture yang dimana mereka nggak menginspirasi tapi juga kekurangan inovasi. Nah, agar hal tersebut bisa dicegah, maka perusahaan harus tahu nih gimana caranya sih mengatasi lack of employee engagement. Gimana caranya ya? Ya salah satunya adalah dengan memantau karyawan dengan cara survei engagement karyawan.
Tapi ya tentu aja ya, nggak cukup nih HR cuma melakukan survei. Disinilah peran HR benar-benar krusial untuk menjadi penanda kepada tim leader ketika menemukan tanda-tanda dari lack of employee engagement itu, yang tidak cukup mengambil role yang cukup proaktif. Nah, sedikit tambahan juga sih, kalau ternyata HR dan talent development itu juga punya fungsi yang sangat-sangat penting untuk memastikan para pemimpin punya keterampilan untuk bagaimana ya melibatkan karyawan atau juga timnya. Jadi, ketika kamu merasa, kok lingkungan kerjaku toksik ya bang, padahal sebelumnya baik-baik saja. Nah, coba deh perhatiin sekitar kamu. Apakah ternyata ada masalah di rekan kerja kamu, tim leader kamu, atau bahkan malah diri kamu sendiri nih yang menjadi sumber dari lack of employee engagement. Sehingga mempengaruhi kinerja tim, kemudian cari solusi untuk masalah yang kamu hadapi. Jadi, jangan langsung ngejudge perusahaanmu dulu nih, ini toksik. Kalau misalnya kamu ternyata belum tahu sumbernya itu dari mana, terus asal resign aja dan mungkin careless untuk karir kamu ke depannya. Oke? Gue Eza Hazami dan sampai jumpa. Dadah! Alright teman obsesif, sekian episode kali ini. Jangan lupa untuk kunjungi media sosial kami dan pantengin terus konten-konten seru lainnya persembahan Medio by KG Media. Cek linknya di deskripsi episode ya. Nantikan episode obsesif selanjutnya tiap hari Kamis dan Minggu hanya di Spotify. Aku Ana dan segenap kru obsesif pamit undur diri. See ya on the next episode teman obsesif. Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif. Ngobrol seru, skills for first jobbers. Sampai jumpa lagi.